Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati dan sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, Uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Seorang uskup yang berani dan setia mempertahankan imannya dan mewartakan iman yang teguh akan Allah itu kepada banyak orang, terutama kepada mereka semua yang telah meninggalkan Yesus dan meninggalkan gereja. Injil suci hari ini mengajak kita untuk merefleksikan tugas dan tanggung jawab kita, misi dan karya pelayanan kita di tengah-tengah dunia dengan bersandar dan belajar pada teladan Yesus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus masuk ke sebuah rumah, banyak orang berkerumun dan ia mengajar mereka mewartakan kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah, sampai-sampai makan pun mereka tidak dapat. Tetapi muncul keluarganya dan berusaha untuk mengambil dia karena keluarganya berpikir bahwa Yesus tidak waras lagi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang setia melaksanakan misinya, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat padamu, tidak dipahami, tidak dimengerti oleh bahkan keluarganya sendiri. Keluarganya tidak memahami misi Yesus, tidak memahami karya pewartaannya yang ia lakukan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hidup kita, dalam komunitas-komunitas, dalam lingkungan-lingkungan, bahkan dalam keluarga-keluarga kita, seringkali kita kurang memahami tugas dan tanggung jawab
yang mesti kita lakukan karena rahmat baptisan yang kita terima, dan melaluinya kita mendapat misi, kita mendapat tugas untuk pergi keluar mewartakan kerajaan Allah. Seringkali kita berlaku seperti keluarga Yesus yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab karya misi yang harus dilakukan. Saudara-saudari, kita diajak supaya pertama-tama senantiasa datang kepada Yesus, membaca dan merenungkan sabdanya dalam bacaan-bacaan suci, agar kita memahami misi, kita memahami tanggung jawab dan tugas karya pelayanan dan pewartaan Yesus, sehingga kita mampu untuk berusaha berjuang dalam hidup sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai murid-muridnya untuk pergi mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Injil suci hari ini mengajak kita supaya setia datang kepada Yesus, memahami sabda dan kehendaknya bagi kita, supaya kita berjuang dalam hidup kita, berusaha untuk mewartakannya kepada semakin banyak orang, terutama kepada mereka semua yang mungkin keluar dari lingkungan kita, keluar dari komunitas kita, tidak setia dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam kehidupan menggereja di stasi atau di paroki. Mereka semua yang meninggalkan Kristus, mereka semua yang meninggalkan gereja. Kita mengajak mereka dengan pewartaan yang penuh cinta, agar mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk datang kembali kepada Allah. Belajar dari Santo Fransiskus dari Sales yang kita peringati hari ini, yang setia mewartakan kebenaran firman Allah kepada mereka semua yang meninggalkan gereja, bahkan ketika ia ditolak, bahkan ketika ia diancam, bahkan ketika ia dihina, ia tetap setia dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh kelemah lembutan, mewartakan kerajaan Allah kepada semakin banyak orang dan menggerakkan mereka semua untuk kembali bersatu dengan Allah dalam gerejanya. Semoga kita sekalian senantiasa dituntun oleh rahmat Allah agar setia dalam misi kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, seperti Yesus yang kita teladani, yang menjadi sumber kekuatan kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat-Mu, berkat-Mu, cinta-Mu, dan kasih-Mu yang kami alami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat rahmat baptisan yang kami terima. Kami mohon semoga Roh-Mu menyertai kami, agar kami semakin dekat dengan Yesus, memahami sabda dan kehendak-Nya, dan berusaha untuk melaksanakan misinya, melanjutkan misinya untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, di mana saja kami berada. Semoga kami melaksanakannya dengan penuh kesetiaan dan penuh sukacita. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.